Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1, pelajaran 1 dengan tema kasih sayang dan subtema kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, kalian belajar dengan baik. Tonton video sampai selesai. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada tanggal berapa? Yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Lahir di kota mana Nabi Muhammad? Ya, di kota Mekah. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada hari Senin. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Dan ibunya bernama siapa? Ya, Siti Aminah. Inilah sekelumit biodata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada usia 6 tahun, ibu Nabi Muhammad meninggal dunia. Sehingga pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad menjadi seorang anak yatim piatu. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ayahnya meninggal ketika Nabi Muhammad masih berada di dalam kandungan. Karena tidak ada yang mengasuh Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abu Muthalib. Siapa nama kakek Nabi Muhammad yang mengasuh Nabi Muhammad? Ya, Abu Muthalib. Jadi Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu umur berapa anak-anak? Umur 6 tahun ya, sama seperti kalian, kira-kira kelas 1 SD. Nabi Muhammad sudah menjadi anak yatim piatu. Nabi Muhammad sejak kecil tidak pernah berbohong. Nabi Muhammad sangat jujur. Untuk itu, Nabi Muhammad disayangi oleh banyak orang dan diberi gelar Al-Amin. Diberi gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Apa gelar Nabi Muhammad karena kejujurannya? Ya, Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Dapat dipercaya. Mengapa Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin? Ya, pinter. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Meskipun bercanda, Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Kita juga begitu. Ketika bercanda tidak boleh berdusta. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi sesama. Ada suatu kisah. Ketika hari raya Idul Fitri tiba, anak-anak kelihatan sangat bergembira. Ketika Rasulullah pulang, Rasulullah melihat ada seorang anak yang menangis. Anak ini adalah seorang anak yatim yang ditinggal meninggal ayahnya.
dan tidak mendapatkan perhatian dari ibunya. Dia tidak memiliki pakaian yang bagus untuk dikenakan ketika hari raya, sehingga membuat anak yatim ini bersedih. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika melihat anak yatim yang sedang menangis? Nabi Muhammad berkata, "Jangan menangis anakku, aku akan membahagiakanmu." Akhirnya anak yatim ini diajak pulang oleh Nabi Muhammad, diberikan dan dibelikan baju baru, diberi makanan yang enak, ya, supaya senang. Inilah contoh kasih sayang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat menyayangi anak yatim. Kalau kita menyayangi anak yatim, teman kita yang menjadi anak yatim, maka kita juga akan disayangi oleh Nabi Muhammad. Perilaku apa saja yang menunjukkan kita memiliki sikap kasih sayang terhadap sesama? Ya, menyantuni anak yatim. Pernahkah kalian menyantuni anak yatim? Memberi sedekah kepada anak yatim? Pasti pernah. Berarti kalian adalah anak-anak yang memiliki kasih sayang. Apalagi perilaku yang menunjukkan kasih sayang? Ya, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Membantu ibu memasak, membantu ibu mencuci, atau membantu ayah membersihkan mobil atau sepeda motor. Nah, itu merupakan bentuk kasih sayang di rumah. Ketika ayah atau ibunya sakit, dirawat. Apalagi perilaku yang menunjukkan kasih sayang. Nah, ketika melihat teman yang sedang jatuh, kita tidak boleh diam saja. Kita harus menolongnya. Jika kalian ingin menjadi anak yang memiliki rasa kasih sayang dan ingin disayang Allah, maka kalian juga harus senang menolong teman. Selanjutnya adalah bermain dengan teman dengan rukun, tidak bertengkar, tidak saling mengolok-olok, bermain bersama dengan rukun dan saling menghormati. Inilah beberapa perilaku saling menyayangi dengan sesama. Kalau kita sayang dengan sesama, maka Allah juga akan sayang kepada kita. Anak-anak, agar kita mendapat syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat nanti, marilah kita sering-sering membaca sholawat. Jangan bosan untuk membaca sholawat di mana saja. Ketika berangkat sekolah, atau ketika bepergian, atau ketika diam di rumah, kalian selalu ucapkan sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad. Daripada diam, mari kita lantunkan sholawat agar mendapat syafaat dari Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Kalian ikuti ya, kita baca sholawat bersama-sama. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin
Ya, kalian baca berulang-ulang. Sekian anak-anak materi pada hari ini. Semoga kita bisa meneladani sikap kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Bu Marta akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.